Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, selamat datang kembali di channel Mas Eka TV. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ada seorang raja yang hobinya berburu ke dalam hutan. Suatu ketika, beliau mengajak berburu penasehat dan para prajuritnya. Pagi hari itu mereka berangkat. Tiba di hutan, beliau begitu antusias, begitu semangat. Beliau kemudian langsung menuju ke dalam hutan dan melepaskan anak panah. Keberuntungan besar pada saat itu bagi sang raja. Pada hari itu juga, sekali melepaskan anak panah, beliau langsung mendapatkan rusa yang sangat besar. Karena mendapatkan hasil buruan yang pertama, beliau sangat antusias, bersemangat sekali untuk segera menyembelih. Karena mungkin tidak terlalu berhati-hati dan mungkin terlalu terburu-buru, jari kelingkingnya sampai terputus, terpotong. Darah berceceran di mana-mana. Sang raja berteriak. Sakitnya luar biasa. Bagaimana tidak, jari yang masih nempel di tubuhnya, kita aja kalau bayangkan jari nempel di tubuh kita, kemudian terpotong. Bagaimana kira-kira sakitnya? Tentu sangat sakit luar biasa. Raja dalam kondisi sakit merintih luar biasa. Kemudian beliau tidak melanjutkan berburu lagi, tidak melanjutkan kegiatan berburu lagi. Beliau kembali ke kerajaan. Prajurit pun juga mengikuti. Sampai di kerajaan, beliau langsung diobati oleh mungkin kalau sekarang mungkin dokter, kalau zaman dulu mungkin tabib ya. Diobati sama seorang tabib, bersih lukanya, kemudian diperban, dikasih obat dan diperban. Datang penasehat, tanya kabar. Gimana kabarnya wahai raja? Wah, ya seperti sampai lihat lah. Kondisi saya seperti ini, jari kelingking saya sudah tidak ada. Kata penasihat, khair insyaallah. Penasihat berupaya untuk memberikan nasihat kepada sang raja. Penasihat ini mengucapkan khair insyaallah. Tidak apa-apa raja. Insyaallah tidak apa-apa. Ini yang terbaik untuk Anda wahai raja. Raja tidak terima. Gimana ini yang terbaik buat saya? Jari kelingking saya loh terputus. Rakyat saya semuanya jarinya masih utuh semuanya. Punya raja jarinya terputus. Malu saya. Kok gini dikatakan baik buat saya? Baik dari mana? Buruk ini bagi saya. Tidak terima raja. Sampai akhirnya penasehat ini dijebloskan ke dalam penjara gara-gara memberikan nasihat yang mungkin salah diterima atau ditangkap sama si raja. Prajurit bawa penasehat tidak berguna ini. Mungkin kalimatnya kurang lebih seperti itu. Dijebloskan ke dalam penjara. Komentar yang pertama kali dilontarkan oleh penasihat adalah khair insyaallah. Tidak apa-apa. Ini yang terbaik bagi saya. Kenapa bisa mengucapkan seperti itu? Lihat nanti di akhir kisahnya apa maksud yang disampaikan oleh si penasihat. Dan ternyata terbukti. Hari demi hari, bulan demi bulan berganti. Bahkan tahun pun juga berganti. Raja sudah melupakan jari kelingkingnya yang terpotong. Raja kembali kepada rutinitas yang sebelum-sebelumnya. Kembali dengan hobi awalnya, yaitu berburu ke dalam hutan. Pada saat itu, Raja kembali ke dalam hutan untuk berburu, mengajak serta para prajurit-prajuritnya. Sampai di tengah hutan, beliau karena sedang asik berburu, tidak merasa bahwa ternyata beliau ini sudah masuk ke dalam hutan terlalu dalam. Bahkan seakan-akan hutan itu belum pernah terjamah oleh prajurit ataupun masyarakat yang ada di kerajaan itu.
karena mereka tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengenal daerah tersebut, mereka tersesat. Prajuritnya juga tidak tahu, raja juga tidak tahu, mereka semuanya dalam kondisi tersesat. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh kaum kanibal, mungkin kaum asli dari daerah tersebut yang mungkin jarang dijumpai oleh manusia yang lain. Ternyata di sana ada sekelompok orang primitif yang tidak mengenal dunia luar, yang biasa makan manusia. Dan ternyata mereka juga punya acara persembahan kepada dewa-dewa mereka. Persembahannya berupa manusia. Pada hari itu raja dan prajurit-prajuritnya ditangkap sama kaum kanibal dan dibawa ke tempat di mana biasa diadakan acara persembahan kepada dewa. Ya dibunuh. Otomatis mereka dibunuh. Setelah dibunuh mungkin dilemparkan ke dalam jurang, atau mungkin dibakar, atau mungkin dimasak hidup-hidup, setelah itu dimakan sama mereka. Allah ta'ala alam. Intinya mereka ditangkap dan mau dibunuh dan mau dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Sampai akhirnya satu demi satu melalui pemilihan dari ada tim ya, seakan-akan ada tim yang tugasnya adalah memilih kelayakan manusia yang akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Dimulai dari prajuritnya. Satu demi satu mereka dicek utuh semua tubuhnya. Masuk kriteria untuk dijadikan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Disembelih, kemudian entah ada yang dibuang, ada yang dibakar untuk kemudian disantap sama mereka. Satu demi satu dicek sama mereka dan masuk nominasi, bukan nominasi ajang dapat piala, tapi nominasi masuk dalam kategori layak menjadi persembahan untuk dewa-dewa mereka. Terakhir gilirannya si raja didatangkan, gemeteran ini raja. Beliau ini sudah tahu kalau bakal terjadi musibah yang akan menimpa beliaunya. Jadi gemetar, ketakutan luar biasa sampai bercucuran keringatnya. Saking takutnya. Sang raja didatangkan, kemudian dicek sama ahlinya ini, sama tim yang bertugas untuk ngecek kelayakan manusia yang akan dipersembahkan. Setelah dicek, ternyata dijumpai bahwa sang raja jari kelingkingnya terpotong. Maka di antara mereka ada mengatakan ini tidak layak untuk persembahan. Bawa ke hutan lagi, lemparkan dia ke dalam hutan. Dalam hatinya raja, selamat dulu, selamat saya. Akhirnya dibawa kembali ke dalam hutan dan dilepaskan. Qadarullah oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki bahwa sang raja ini bisa menemukan jalan keluar dan dia pulang, bergegas untuk segera pulang. Sampai di rumah dia bersyukur tak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendatangi penasehat yang dulu pernah dia jebloskan ke dalam penjara. Kaget sing penasehat, kok tumben-tumbenan si raja ini mau bertemu dengan penasehat. Kemudian si raja mengatakan, bagaimana kabarmu, wahai penasehatku? Alhamdulillah, khair insyaallah. Baik-baik saja, wahai raja. Apa gerangan yang menjadikan engkau datang ke tempat saya, wahai raja? Kemudian raja mengkisahkan semua yang dialami pada waktu beliau berburu. Dan terbukti apa yang dinasihatkan sama sang penasehat, bahwa sang raja dalam kondisi jari kelingkingnya terpotong itu adalah yang terbaik untuk raja. Penasihat pun merasa gembira yang sangat luar biasa. Ngalamat ini saya mau dilepaskan ini. Kayaknya ini saya mau dilepaskan. Sudah sumringah wajahnya. Sebelum dilepaskan, sang raja tanya kepada penasehat, wahai penasehat, kalau saya dalam kondisi seperti ini, benar apa yang kamu sampaikan bahwa ini yang terbaik bagi saya? Terbukti saya tidak jadi persembahan untuk dewa-dewa orang kanibal. Dan terbukti ini terbaik untuk saya. Kalau sampean ini kira-kira yang terbaik buat sampean kira-kira apa? Apa ya hikmah dibalik sampean ini jebloskan di dalam penjara? Kemudian penasihat mengatakan, iya jelas wahai raja. Kalau saya tidak masuk ke dalam penjara, tentu saya akan ikut berburu dengan sampean. Ngapunten, saya dalam kondisi
utuh, saya dalam kondisi sehat. Jari kelingking saya utuh, enggak seperti sampean. Semua kondisi tubuh saya sehat. Artinya kalau saya ikut dengan sampean dan kondisi tubuh saya sehat, komplit semuanya, pasti saya akan jadi persembahan untuk dewa-dewa orang kanibal yang Raja ceritakan itu. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke dalam penjara, tidak jadi ikut berburu dengan sampean, dan terbukti Allah selamatkan saya dari musibah yang demikian. Sarah tertawa, tersenyum, luar biasa, Masya Allah. Dan di akhir cerita, penasehat dikeluarkan dari penjara. Sejak saat itu penasehat ini benar-benar menjadi penasehat handal bagi sang raja. Maka sahabat-sahabatku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sedang menimpa kita, yakini bahwa ini yang terbaik untuk kita. Apapun itu, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Kalau kebaikan biasanya kita bisa menerima, tetapi kalau keburukan, tidak semua orang bisa menerima. Tidak terkecuali saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita dalam kondisi mendapatkan musibah berupa pandemi. Semuanya merasakan. Tetapi kita harus yakini bahwa ini adalah yang terbaik bagi kita. Hanya saja barangkali kita belum menemukan karena pikiran kita terbatas, ilmu kita terbatas. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Saat ini kita mungkin tidak mengetahui apa hikmah dari pandemi. Tapi kita harus yakini bahwa saat ini adalah kondisi terbaik untuk kita semuanya. Bisa jadi salah satu hikmahnya adalah sebelum datangnya pandemi, kita jarang sekali berada di rumah. Jarang sekali ngobrol bareng dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua bahkan. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, ruang lingkup kita terbatas. Akhirnya memaksakan diri untuk senantiasa berada di dalam rumah. Mungkin barangkali ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita saat ini benci, ini adalah yang terbaik untuk kita. Maka sahabat-sahabatku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa semua apa yang terjadi kepada kita ini adalah yang terbaik bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, kisahnya menginspirasi, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.